Hai kawan, betapa indahnya negeri ini. Bumi yang sedang kita pijak saat ini, udara segar yang dihirup secara gratis, alam nan indah yang selalu kita nikmati di negeri ini. Dari sebuah kampung yang dipenuhi pesawahan, sebuah tempat di mana saya dilahirkan, di sebuah tempat saya dibesarkan, dan sebuah tempat kembali sejauh apapun saya melakukan perjalanan. Saya kembali menelusuri jalanan Indonesia. Tujuan pertama tentunya mengunjungi kediaman seorang kawan, yakni Denny Botak. Halo kawan, Budi Najar di sini, dan kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan dan membuat cerita dan juga persiapan untuk pemberangkatan. Ini barang-barang yang akan dibawa selama perjalanan. Gak banyak sih, ada baju ganti, kabel-kabel, tripod, laptop, dan peralatan mandi dan peralatan sholat yang nanti akan masuk ke tas waterproof ini. Kita akan kembali menelusuri keindahan alam Indonesia. Tetap stay tune. Dari rumah, saya mengarah menuju Bandung, melewati jalanan Karawang menuju Purwakarta. Entah, sudah berapa kali saya melewati jalanan ini. Cukup jauh, namun karena sering kali dilewati, jalanan akan terasa lebih dekat. Begitupun dalam hidup, sesuatu hal apapun yang dilakukan dengan sesering mungkin akan menjadi lebih cepat dan juga menjadi terbiasa. Just this once for the city before us. So tell me you feel it, tell me you know it, tell me I'm loved and tell me I matter. I'll keep you from drowning. Tiba di Padalarang, hujan pertama di perjalanan pun turun. Tak heran, karena sudah berada di penghujung tahun dan musim hujan telah tiba. Menempuh jalanan Bandung ditemani dengan kemacetan dan hujan yang kembali turun dengan sangat lebat. Saya pun tiba di Majalaya dengan pakaian basah kuyup karena mantel hujan yang tertinggal di motor yang lain. Hari berganti, kami mengunjungi Kamojang yang berada di perbatasan antara Majalaya dan Garut. Sebuah jembatan besar atau kerap sekali disebut dengan Jembatan Kuning. View pemandangan yang begitu indah terlihat dari tempat ini. Sepulang dari Kamojang, motor saya mengalami kerusakan dan terpaksa harus dibongkar untuk ganti bearing dan juga seal pada mesin. Perbaikan dan pembongkaran mesin pun dilakukan oleh seorang kawan, yakni Atep. Kawan yang berasal dari Majalaya dan bekerja di Makassar. Saya dan Atep bertemu saat touring ke Makassar beberapa waktu yang lalu. Usai melakukan prepare pada mesin, motor kembali normal. Saya dan Denny kembali memulai perjalanan. Sekitar 15 menit menempuh perjalanan, hujan turun membasahi bumi. Kami sudah prepare sebaik mungkin dengan membawa jas hujan agar tetap bisa melakukan perjalanan tak kala hujan turun kapanpun. Di Nagrek saat ini, sepanjang perjalanan hujan gerimis dan jalanan yang cukup licin diakibatkan hujan. Menelusuri jalur lintas selatan menuju arah timur, kami tiba di Nagrek untuk istirahat sejenak, lalu melanjutkan kembali perjalanan. Matahari tenggelam, hari berganti malam, kami tiba di Tasikmalaya. Terus menelusuri jalanan lintas selatan, ditemani dengan rintik hujan yang kadang berhenti dan tiba-tiba turun dengan besar. Kita tiba di Tasik sekitar pukul 6:30 saat ini. Hujan sepanjang perjalanan cukup besar dan istirahat sejenak sembari menikmati suasana perjalanan kali ini.
Selamat pagi. Semalam hujan tak kunjung reda, kita menginap di mana? Daerah Wangon dan akan kembali melanjutkan perjalanan. Dan kita bertemu kembali bersama Atep, seorang kawan yang dari Makassar. Dan dia akan menuju ke Makassar. Mana nih Atep? Di Wangon, kami janjian dengan Atep untuk bertemu dan bersama melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Karena Atep akan menyeberang menuju Makassar, saya dan Denny akan menyeberang menuju Kalimantan. Pukul 9 kita masih berada di jalan lintas selatan menuju ke Surabaya dan istirahat sejenak. Matahari kembali menyinari bumi. Kami bertiga menempuh perjalanan menuju Surabaya. Tiba di Kebumen, kami mampir di tempat kediaman Agung untuk istirahat sekaligus silaturahmi. Makan di bukan bengkel nih, Mas Agung. Dan pada sekitar pukul 3 sore, kami lanjutkan perjalanan. Menelusuri jalanan Dendles menuju Jogja. Entah sudah berapa kali kami melewati jalanan ini, dan jalan ini pula akses tercepat dan terdekat menuju Jogja. Kembali perjalanan ke Jogja. Tiba di Jogja sekitar pukul 10 malam, kami singgah di kediaman Cikon, seorang kawan yang pernah membantu mengantarkan motor Denny dari Jogja menuju Bandung. Dan pagi hari itu, saya menikmati kota Jogja kembali. Untuk yang kesekian kalinya kita tiba kembali di Yogyakarta dan menikmati pagi hari ini di Kupal dan berkeliling Jogja di pagi hari saat weekday atau hari Senin saat ini. Dari Jogja, kami menempuh perjalanan kembali pada sore hari, menelusuri jalanan menuju Solo. Di tengah perjalanan, motor yang saya tunggangi mengalami putus tali kopling dan menghabiskan waktu sekitar 10 menit untuk mengganti dengan tali kopling yang baru. Perjalanan pun dilanjutkan dari lintas selatan menuju jalanan lintas utara menuju Surabaya. Hingga sekitar pukul 9 malam, kami tiba kembali di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk yang kesekian kalinya kita tiba kembali di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setiba di daerah Caruban, hujan kembali turun dengan derasnya. Sesekali motor Atep mengalami kerusakan saat hujan, menjadikan motor harus di-step terlebih dahulu agar bisa menyala kembali. I'm talking about me too. What else should we do? What else should? Hujan sepanjang perjalanan dan tiba di daerah mana ini? Daerah mana ini, Pak? Caruban. Oh, Caruban. Iya. Tiba di Caruban. Kan kental loh, Istirahat sejenak sekaligus menghangatkan badan yang sudah mulai kedinginan. Kami beristirahat di sebuah angkringan. Touring di musim hujan dengan berbagai macam tantangan. Pasti hujan deras, kadang hujan lokal, jadi setiap 100 meter kadang hujan, lalu setelah 100 meter kembali cerah dan begitu saja seterusnya. Jadi harus benar-benar
prepare dan siap sedia jas hujan. Ya, walaupun sudah prepare dengan jas hujan yang cukup oke, tapi tetap saja kadang celana ikut basah karena jas hujan yang rembes. Kembali menelusuri gelapnya jalan dan dinginnya angin malam, hingga pada subuh hari kami tiba di Nganjuk dan menemukan kemacetan yang sangat panjang akibat sedang adanya perbaikan jalan. Di Jombang, kami beristirahat dan terlelap sejenak karena semalaman belum tidur. Usai istirahat, kami kembali menelusuri jalanan lintas utara dengan cuaca cukup cerah saat itu. Namun seperti musim saat ini, cuaca cerah bisa saja tiba-tiba berganti hujan yang lebat. Dari Nganjuk kita akan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya sekitar pukul 10 siang. Jam 11 aja. Oh, jam 11. Cuaca sangat terik dan kemungkinan entah di depan akan turun hujan lagi atau tidak. Ya, semoga aja cerah. Karena dari kemarin sepanjang perjalanan terus diguyur hujan. Tiba di mana? Krian. Tiba di Krian saat ini. Iya. Istirahat sejenak sebelum melanjutkan kembali perjalanan. Dan betul saja, setelah menempuh perjalanan dengan sekitar 1 jam, hujan kembali datang dengan cukup lebat hingga membawa kami tiba di Sidoarjo. Tiba di Surabaya, kami terjebak kemacetan akibat adanya aksi demo saat itu, hingga membawa kami tiba di Tanjung Perak pada sekitar pukul 3 sore. Membeli tiket di Dharma Lautan Peri. Pembelian tiket pun dilakukan. Atep membeli tiket menuju Makassar, dan kami berdua membeli tiket menuju Banjarmasin, Kalimantan. Oke, jadi kita sudah membeli tiket untuk menyeberang dari Surabaya menuju ke Banjarmasin, Kalimantan. Dan untuk tarif penyeberangan satu motor satu orang sekitar 800.000, untuk 2 motor 2 orang, jadi total penyentangan ya 1,6. Tanjung Perak, pinggir kari, aing berak, bau tai. Pembelian tiket di dekat pelabuhan Tanjung Perak, tepatnya di PT Dharma Lautan Utama atau DLU. Pokoknya terima kasih banyak. Ini dia di belakang kita kapal Kirana yang akan kita naiki saat ini menuju ke Banjarmasin, Kalimantan. Sekitar pukul 7 malam, kami mulai menaiki kapal Kirana 9 yang akan membawa kami menuju Banjarmasin. Sebelum menaiki kapal, terdapat pemeriksaan kelengkapan surat motor oleh petugas kepolisian dan juga pemeriksaan tiket kapal oleh petugas pelabuhan. Dan barulah kami sudah bisa menaiki kapal yang akan membawa kami menuju Borneo. Oke, kita menaiki kapal saat ini.